بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى yang dengan nikmat dan karunia-Nya kepada kita mengumpulkan kita di tempat ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hujan yang turun ke tempat kita, ke kota kita adalah hujan yang membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan azab dan musibah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang memberikan manfaat. Dan jika ternyata hujan tersebut sudah berlangsung terus-menerus, maka sebagaimana yang pernah kita pelajari, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan itu dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami, dan jangan diturunkan kepada kami. Allahumma alal akami wad dirabi wa butunil audiyati wa manabiti al-syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu ke dataran-dataran tinggi, turunkanlah hujan itu ke bukit-bukit, ke lembah-lembah,
dan turunkanlah hujan itu di tempat-tempat di mana tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh. Maka ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam suasana curah hujan yang begitu deras. Ya, kita juga berdoa bukan untuk menghentikan hujan, tetapi kita meminta kepada Allah agar hujan itu dialihkan ke tempat yang lebih tepat atau ke tempat yang lebih membutuhkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana biasanya melanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih dalam pembahasan muqaddimah tentang zakat. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan harta-harta atau jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan beserta dalil pensyariatannya. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan pertama tentang hikmah kewajiban zakat dan syarat zakat itu diwajibkan dan kepada siapa diwajibkan. Yang pertama terkait dengan hikmah. Hikmah diwajibkannya zakat apa saja. Jadi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, baik berupa perintah ataupun larangan, pasti di dalamnya terkandung hikmah yang sangat besar. Baik hikmah itu dapat kita ketahui ataupun terkadang hikmahnya tidak kita ketahui, dan bukan persyaratan kita melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangannya karena kita tahu hikmahnya, bukan persyaratan. Kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, kalau dia perintah lakukan. Kita tahu atau tidak tahu hikmahnya, kalau dia berupa larangan maka tinggalkan. Jadi yang menjadi keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu itu dengan sia-sia, tanpa hikmah. Allah pasti memiliki dan mempunyai hikmah yang sangat besar atas pensyariatan syariat yang disyariatkannya kepada kita semua. Nah, di sini disebutkan ada 7 hikmah sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah zakat ini. Dan tentunya penyebutan 7 hikmah ini bukan membatasi. Di sana tentunya masih ada hikmah-hikmah yang lain yang dapat kita petik dari pensyariatan ibadah zakat. Saya bacakan saja dalam kitab ini, dalam kitab Fiqhul Muyassar. Yang pertama adalah tathhirul mal wa tanmiyatuhu. Jadi zakat itu disyariatkan dengan tujuan untuk membersihkan, mensucikan harta itu dan mengembangkannya. Tanmiyah. Kita sudah jelaskan zakat itu secara bahasa berarti at-taharatu wan nama. Secara bahasa kata zakat itu berarti kesucian, kebersihan, dan an-nama bertambah. Jadi harta yang dizakatkan itu salah satu di antara hikmahnya adalah ketika dia dizakatkan maka
harta itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran, debu-debu yang terkadang melengket pada harta itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja di dalam proses kita mendapatkan harta itu ada perkara-perkara yang kita lakukan tidak sesuai atau tidak atau tidak semestinya kita lakukan, tetapi kita dapatkan harta itu. Kita dapatkan harta itu, maka untuk membersihkan harta yang kita dapatkan itu dengan salah satunya adalah dengan dizakatkan. Kemudian insya Allah dengan zakat ini, harta yang kita zakatkan akan memberikan tambahan pada harta yang kita miliki. Nah, ini yang pertama. Jadi tathhirul mal wa tanmiyatuhu, membersihkan harta, mengembangkan harta itu, wa ihlalul barakati fihi, dan dengan dizakatkan maka kita berharap Allah memberikan keberkahan pada harta tersebut, wa dhahaba syarrihi wa wabaihi, dan dengan zakat itu mudah-mudahan kejelekan yang ada pada harta itu, kejelekan yang ada pada harta tersebut itu dapat dihindarkan oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wiqayatihi minal afati wal fasad, dan harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bencana dan kerusakan. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori hikmah zakat. Jadi ketika kita berzakat, pada hakikatnya meskipun secara faktanya, kelihatannya harta kita berkurang, tapi pada hakikatnya apa yang kita zakatkan itu akan membersihkan harta kita, mengembangkan harta kita, justru lebih daripada itu menjaga harta kita. Dan itu yang kita inginkan, karena harta ini salah satu hal yang perlu untuk dipersiapkan apabila kita memiliki harta adalah penjagaannya. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin besar pula tingkat penjagaan yang harus kita berikan kepada harta itu. Beda dengan ilmu. Para ulama kita membedakan antara ilmu dengan harta. Ilmu itu yang menjaga seseorang. Kalau harta tidak, kita perlu jaga. Maka semakin banyak harta tersebut, maka perlu dijaga. Nah, cara penjagaannya, salah satu hal yang paling efektif adalah dengan dizakatkan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga, bahkan memberikan keberkahan pada harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan hikmah pensyariatan zakat itu adalah tathhirul muzakki minasyukhi wal bukhli wa arjasi adz-dzunubi wal khataya wa tadribuhu 'alal badli wal infaqi fi sabilillah. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya, bahwa hikmah pensyariatan zakat itu adalah membersihkan orang yang berzakat. Tathhirul muzakki, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka, ambillah dari mereka harta-harta yang mereka miliki. Kemudian Allah katakan tutahhiruhum, sedekah atau harta zakat itu akan membersihkan mereka, orang yang berzakat itu. Jadi membersihkan orang-orang yang berzakat itu dari sifat yang tercelah, minasyukhi wal bukhl, dari sifat bakhil, kikir. Wa arjathi dzunubi wal khataya, begitu pula kotoran-kotoran, dosa-dosa, dan kesalahan-kesalahan yang ada pada orang itu. Kemudian wa tadribuhu 'alal badli wal infaqi fi sabilillah, dan melatih seseorang itu untuk selalu berbagi, dengan ibadah zakat,
yang disyariatkan kepada kita, maka dengan zakat itu melatih kita untuk selalu berbagi, memberikan ya hak yang menjadi hak orang lain pada harta yang kita miliki, tentunya ya dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, muwasatul faqir wa saddu hajatil muawwizin wal baisin wal mahrumin. Di sekitar kita hidup orang-orang yang tidak mampu. Di sekitar kita hidup orang-orang yang memiliki kebutuhan, ya. Orang-orang yang fakir, miskin, ya. Maka dengan zakat yang kita keluarkan itu memberikan apa? Muasa, sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, makanya kalau kita lihat dalam pensyariatan zakat, ketika sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman setelah mereka mengerti tentang konsekuensi syahadat dan melaksanakan ibadah salat. Ya, kemudian yang ketiga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya, bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat-zakat harta mereka. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang berada di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang miskin yang berada di antara mereka. Jadi dalam masalah zakat itu, kata para ulama, harta zakat itu jangan diberikan terlalu jauh dulu, ya. Sementara di sekitar kita ini ada orang miskin. Jadi amil zakat itu harus melakukan pendataan berapa orang yang berhak menerima zakat di sekitar tempat muzaki. Ya, jadi orang yang berzakat itu kan salah satu tujuannya untuk muasatul fakir, ya, untuk memberikan sebuah kepedulian kepada orang-orang yang fakir. Siapa orang fakir yang paling berhak? Fakir yang paling berhak itu adalah orang fakir yang berada di sekitar muzaki itu, orang yang berzakat itu, ya. Nah, maka mereka dulu yang didahulukan. Nah, jadi ini salah satu hikmah pensyariatan zakat. Kemudian yang keempat adalah tahqiq at-takaful wat ta'awun wal mahabba baina afradil mujtama'. Nah, ini luar biasa. Ketika zakat ini dihidupkan, ketika zakat ini betul-betul dilaksanakan secara maksimal, fungsi takaful. Apa itu takaful? Saling tolong menolong, saling bantu membantu, ta'awun, ya, kerjasama di antara person-person yang berada di sebuah komunitas masyarakat itu dapat terwujud, ya. 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 Dulu kita tidak mengenal asuransi takaful seperti sekarang. Kenapa ada asuransi takaful? Kenapa ada asuransi secara umum? Ya. Karena orang sudah tidak lagi memiliki kepedulian, ya. Semangat untuk bekerja sama dan saling bahu membahu itu hilang, mulai hilang, mulai pudar, apalagi di masyarakat perkotaan seperti kita ini, ya. Masyarakat perkotaan seperti kita ini terasa betul bahwa, ya, orang itu hidup, ya, dan masing-masing hanya memperhatikan kepentingan pribadi masing-masing. Itu kita rasakan, ya, kita rasakan, ya. Biasanya kita dalam satu kompleks perumahan bahkan, ya, antar satu tetangga kita tidak saling kenal kecuali yang sering ke masjid, ya, yang sering ke masjid. Kalau sering ke masjid alhamdulillah saling kenal, tapi yang tidak ke masjid, ya, tidak saling kenal, ya. Kita pergi pagi hari kerja, pulang malam hari, tidak ada kesempatan. Sabtu Ahad kita keluar sama keluarga.
Akhirnya kesempatan interaksi dengan masyarakat sekitar itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi secara maksimal. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya pensyariatan zakat, setidak-tidaknya ini dapat diminimalkan, ya, kesenjangan yang terjadi di antara masyarakat dapat dihilangkan. Kenapa? Karena adanya takaful, ya, adanya semangat untuk saling bahu membahu, tolong menolong, yang akan melahirkan rasa cinta di antara orang-orang yang berada dalam sebuah komunitas masyarakat. Apa sebab kriminal, tindakan kriminal? Apa sebabnya? Salah satu di antara sebab terjadinya tindakan kriminal ini disebutkan di sini, ya, karena adanya kecemburuan, karena adanya kesenjangan yang begitu lebar, adanya dengki, hasad yang muncul dari orang-orang yang tidak mampu ketika melihat orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya, apalagi kalau apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalis. Ya, sistem ekonomi kapitalisme itu menjadikan orang yang kaya itu semakin kaya, dan yang miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kapitalis itu, Islam itu tidak mau harta itu atau uang itu dulatan bainal agniya, hanya berputar di sekitar orang kaya saja. Itu sistem kapitalis, itu kan dilarang. Dulah, harta itu berputar di sekitar orang-orang kaya saja. Dulatan bainal agniya, ya. Jadi perputaran harta di sekitar mereka saja. Islam tidak mau seperti itu. Islam mau harta itu berputar pada semua tingkat, di semua tingkat atau di semua strata sosial masyarakat, ya. Nah, salah satu diantaranya adalah dengan memberikan zakat, ya, dengan memberikan zakat, sehingga kesenjangan itu dapat diminimalkan. Orang miskin itu pada setiap waktu dan masa pasti ada, memang sudah sunnatullah. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, bahkan kurang, dan ada yang mempunyai penghasilan yang berlebih. Itu sudah sunnatullah. Maka dibuatkan sebuah sistem di dalam syariat kita sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat menghancurkan, ya, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Diberikan sebuah aturan yang dinamakan dengan ibadah zakat. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ya, ini saya bacakan cepat saja. Berzakat itu sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syukur. Salah satu makna kesyukuran itu adalah bukan hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan kita, alhamdulillah saya dapat rezeki, ya, bukan hanya sekedar dibagi. Seperti sekarang orang dapat harta dia share di medsos, alhamdulillah bisnis jalan bagus. Iya, tidak cukup seperti itu. Tidak cukup hanya mengakui bahwa harta itu berasal dari Allah, tapi syukur itu ada rukun yang ketiganya. Apa itu? Bukan hanya sekedar menceritakan nikmat, bukan hanya mengakui nikmat. Rukun syukur itu dengan melaksanakan, membuktikan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya, pada harta yang kita miliki sebagai wujud kesyukuran itu dengan mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, zakat itu menunjukkan kejujuran, komitmen keimanan. Zakat itu disebut dalam Al-Quran dengan kata apa? Sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqahtan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah.
Sadaqah itu berasal dari kata as-sidq. Sad dal qaf. Sad dal qaf itu artinya apa? Jujur. Anda jujur dengan keimanan Anda. Maka salah satu bukti kejujuran keimanan itu dengan berzakat. Ya, jadi disebut sadaqah. Ya, sadaqah itu disebut dengan kata sadaqah memang untuk menunjukkan, ya, menunjukkan komitmen kejujuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan ya, li'annal malal mahbub la yukhraju illa li mahbubin aktsar mahabbatan. Walihada summiyat sadaqah. Ya, kenapa disebut namanya sadaqah? Sebagai bukti kejujuran kita, karena harta itu kan kita cintai. Harta itu hukum asal apa? Sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang secara fitrah dicintai oleh seorang manusia. Ya. Itu harta. Makanya namanya mal. Harta itu dalam bahasa Arab namanya apa? Mal. Mal itu artinya apa? Mala yamilu. Mala yamilu itu artinya kita condong, kita senang. Ya. Tidak semua orang pasti suka kalau ada hartanya. Bahkan ya saya selalu sampaikan, orang yang buta, orang yang tidak melihat, ya itu kalau dikasih uang senang. Padahal dia tidak tahu ini apa yang dia, ya, uang berapa yang diberikan, tapi dia pasti senang ketika diberikan uang. Padahal dia tidak lihat. Karena memang harta itu memang sudah dijadikan indah, ya. Kecintaan kita kepada syahwat berupa harta itu ada dalam diri manusia. Maka untuk menunjukkan komitmen kecintaan, kita diuji dengan harta ini. Mau tidak kita keluarkan meskipun kita cintai. Dan tentunya kita keluarkan kalau kita memiliki komitmen keimanan, kejujuran keimanan untuk sesuatu yang lebih kita cintai, melebihi kecintaan kita kepada harta, yaitu dengan salah satu diantaranya dengan berzakat. Nah itu yang ke-6. Yang ke-7, yang terakhir, bahwa zakat itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, dengan zakat, ya, zakat yang kita keluarkan, annaha sababun liridha ar-rabbi wa nuzulil khairat, ya, diturunkannya kebaikan-kebaikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada harta yang kita miliki. Nah ini diantara hal-hal yang menjadi hikmah pensyariatan ibadah zakat. Nah kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja syarat wajibnya zakat, ya, atau kepada siapa zakat ini diwajibkan, ya. Tajibuz zakatu ala man tawaffarat fihi syurutul atiyah. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga zakat itu diwajibkan pada seseorang. Yang pertama, tentunya syarat utama adalah Islam. Maka zakat itu tidak wajib bagi orang kafir. Kenapa? Karena zakat ini bagian daripada ibadah berupa harta yang dengannya seseorang itu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir itu tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk ke dalam Islam. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka sehingga nafkah-nafkah, infak-infak mereka itu ditolak oleh Allah, ya, itu semuanya disebabkan karena mereka itu masih berstatus kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat dia disebutkan saudara kita, ya, fa in tabu dalam Al-Qur'an, ya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, orang-orang kafir itu bertobat,
masuk ke dalam Islam, fa in tabu wa aqamus shalah, melaksanakan salat, wa atauz zakat, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudaramu di dalam agama. Ya. Nah, jadi syaratnya itu adalah Islam. Ya. Bahkan dalam surat ya yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang kadar zakat itu kepada kaum muslimin ketika beliau diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal muqaddimah surat tersebut yang ditulis kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini merupakan kewajiban ya zakat atau sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada orang-orang Islam ya, orang-orang Islam. Nah, itu syarat yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua, syarat zakat itu adalah al-hurriyah, berstatus. Orang yang berzakat itu berstatus merdeka, bukan seorang budak ya, bukan seorang budak ya. Maka kalau dia berstatus budak ya, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena budak itu harta yang dia miliki atau harta yang dia dapatkan otomatis menjadi milik tuannya ya, milik tuannya ya. Itu yang kedua. Jadi al-hurriyah, berstatus merdeka. Kemudian yang ketiga ya, milkun nisab, milkan taman mustaqirra, kepemilikan terhadap nisab ya. Jadi harta itu nanti wajib dizakatkan kalau telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Kadar minimal ya, sehingga harta itu wajib untuk dizakatkan. Jadi kalau kita sudah punya harta itu, kadar itu paling rendah, maka harta itu sudah dikatakan mencapai nisabnya. Tapi tidak cukup nisab ya, tidak cukup nisab. Harus kepemilikan kita kepada harta itu bersifat tetap dan permanen ya, milkan taman mustaqirra. Jadi kepemilikan kita kepada nisab itu, kepemilikannya itu secara penguasaan kita terhadap harta itu penguasaan yang sempurna dan tetap ya. Nah, jadi nanti kalau dikatakan nanti seseorang itu diwajibkan zakat kalau telah memiliki nisab, dan nisab itu nanti melebihi apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Jadi di sini dikatakan wa kaunuhu fadilan anil hajatid daruriyah allati la ghina lil mar'i anha. Dikatakan dia memenuhi nisab itu kalau kebutuhan-kebutuhan asasi kita, kebutuhan-kebutuhan pokok kita secara normal itu telah terpenuhi. Nah, kelebihannya itulah yang dizakatkan kalau sudah mencapai nisab ya. Kan ya, terkait dengan nisab ini ada orang punya harta tapi tidak mencapai nisab, ini jelas ya, jelas tidak wajib zakat ya, tidak sampai nisabnya ya. Ada yang sampai nisab, ada yang sampai nisab, tetapi harta itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dia. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sudah sampai nisab ya. Kemarin kita sudah jelaskan, ini tidak apa-apa kita ulang-ulangi terus ya. Zakat emas dan perak. Emas itu berapa nisabnya? 85 gram ya, 85 gram
emas 24 karat, ya yang kalau ditaksir sekarang itu sekitar 83 juta. Kita punya di rekening 83 juta. Sudah sampai nisab belum? Jelas sudah sampai nisab untuk hari ini ya. Kemudian, tapi ternyata setelah kita lihat, oh ada kebutuhan-kebutuhan pokok kita belum terpenuhi yang harus diambil dari 83 juta itu yang kita sudah kumpulkan. Maka meskipun sudah sampai nisab, tapi belum melebihi apa yang menjadi kebutuhan pokok kita, maka ini belum wajib zakat ya. Ini belum wajib zakat. Jadi nanti dikatakan dia wajib zakat kalau dia telah memiliki nisab dan ternyata apa yang menjadi kebutuhannya itu sudah, kebutuhan pokoknya, asasinya ya, itu sudah terpenuhi ya. Kemudian ya yang dimaksud kebutuhan pokok itu pakaian, makanan, dan tempat tinggal ya, tempat tinggal ya, yang biasa kita ya istilahkan dengan apa ya, sandang, pangan, papan. Itu kan kebutuhan asasi setiap manusia ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa fi maduna khamsati awsaq sadaqah. Kalau panennya itu tidak sampai 5 wasak ya, tidak sampai 5 wasak. 5 wasak itu 600 sa' ya. Ini kalau zakat pertanian itu tidak ada zakatnya kata Rasulullah. Wa laisa fi maduna khamsi zaudin sadaqah. Kalau seorang peternak hanya punya 4 ekor unta, itu tidak ada sedekahnya. Nanti 5 ekor baru ada zakat. Walaysa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Kalau emasnya itu belum sampai 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 20 dinar ya. 1 uqiyah ya, itu jadi 5 uqiyah itu 20 dinar. Kalau orang punya emas tapi emasnya belum sampai 20 dinar, maka kata Rasulullah tidak ada kewajiban zakat. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Jadi memenuhi nisab ya. Nah, kemudian bukan hanya sekedar nisab terpenuhi dan melebihi kebutuhan pokok. Terkadang kita memiliki nisab dan kemudian kebutuhan pokok kita itu sudah terpenuhi, tetapi harta tersebut itu kita tidak kuasai, tidak berada pada kekuasaan kita secara tetap dan permanen. Contoh, ada seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Ketika akad nikah diberikan mahar. Mahar itu milik siapa? Mahar itu milik siapa? Hah? Milik wanita itu, jelas ya. Mahar itu adalah pemberian laki-laki yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai pengganti sebagai iwat dari istimta, kesenangan yang dia dapatkan dari istri tersebut. Nah, dia sebutkan pada saat akad nikah maharnya itu 100 juta. Dengan mahar 100 juta. Tetapi dibayar tunda karena Allah. Bukan dibayar tunai. Boleh enggak mahar itu diutang? Boleh, enggak ada masalah ya. Tapi antum jangan bikin malu-malu lah. 100 juta tapi dibayar tunda karena Allah. Ya boleh, enggak ada masalah. Nah, 100 juta itu milik siapa? Otomatis setelah akad nikah 100 juta itu menjadi milik wanita itu. Tapi 100 jutanya dikuasai enggak oleh wanita itu? Kalau dibayar tunai alhamdulillah. Tapi dibayar tunda, diutang, apalagi kalau dicicil. Maka betul dia punya harta dan dia bisa mengatakan ada uang saya 100 juta. Tapi mana uangnya? Belum saya kuasai, belum saya miliki secara sempurna. Maka kata para ulama, harta yang seperti ini meskipun sudah mencapai nisab dan dimiliki oleh seseorang, tapi kepemilikannya itu tidak sempurna, maka tidak wajib dizakatkan atau belum wajib dizakatkan.
Ya. Belum wajib dizakatkan. Sama juga kalau ada yang pinjam uang kita. Ada yang pinjam uang kita dipinjam 100 juta. Yang 100 juta itu pinjaman uang kita atau bukan? Uang kita atau bukan? Kalau kita kasih pinjaman orang 100 juta, itu yang 100 juta milik kita atau tidak? Hah? Milik kita. Tapi kita berhak enggak kita bisa enggak melakukan tindakan kepada harta itu yang 100 juta itu? Tidak, dia sedang berada pada tangan orang lain. Selama dia belum jatuh tempo, maka kita tidak bisa apa-apa. Maka harta yang seperti itu kata para ulama tidak wajib dizakatkan. Nanti sebentar kita akan jelaskan zakat utang itu bagaimana cara menzakatkan. Ini sebentar lagi. Ya. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa terkadang ada kepemilikan kita kepada harta tapi kepemilikannya tidak sempurna. Yang wajib dizakatkan itu kalau kepemilikan kita itu sempurna, permanen kepada harta itu. Maksudnya sempurna, kita bisa ambil, bisa kita berikan, kita bisa hibahkan, kita macam-macam, kita bisa itu namanya kepemilikan. Ya, secara sempurna terhadap harta yang kita miliki. Nah, itu maknanya. Nah, jadi selama harta itu belum sempurna kepemilikannya, maka belum wajib dizakatkan sampai dia sempurna. Nah, ini syarat yang keberapa? Ketiga. Syarat yang keempat, zakat itu wajib harta itu wajib dizakatkan adalah al-haul 'alal mal, bahwa harta itu telah mencapai perputaran satu haul. Apa itu satu haul? Wa dzalika bi an yamur 'alan nisabi fi hauzati malikihi isna asyara syahran qamariyan, bahwa harta itu berada pada kekuasaan seseorang minimal selama 12 bulan qamariyah, bulan hijriyah. Ya. Jadi tersimpan selama berapa lama? 12 bulan. 12 bulan itu disebut dengan haul, perputaran 1 tahun. Ya, tapi yang dijadikan patokan itu adalah bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah. Bulan syamsiyah itu Januari, Februari, itu syamsiyah karena patokannya kepada matahari. Kalau bulan hijriyah itu patokannya kepada bulan. Kita melihat awal bulan, itu masuk bulan. Ketika sudah ini ya, nanti masuk bulan lagi ketika kita lihat hilal. Itu namanya bulan qamariyah. Mana yang lebih panjang? Bulan syamsiah. Jadi bukan syamsiah jadi jangan pakai Januari, Februari, enggak. Yang harus dipakai itu adalah Muharram, Safar, ya, sampai Zulhijjah, itu yang dijadikan patokan. Ya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Mana yang kalau kita pegawai lebih suka digaji dengan bulan qamariyah atau bulan syamsiah? Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita yang pengusaha sukanya yang mana? Sukanya yang syamsiah. Itu dalam 3 tahun ada satu bulan yang bisa di Saudi Arabia dulu itu menetapkan penggajian itu dengan bulan qamariyah. Ya, jadi alhamdulillah dulu kita itu terima gaji beasiswa itu setiap pergantian bulan qamariyah. Tapi lama-lama diubah kebijakan itu. Akhirnya dipakai bulan syamsiah. Setelah kita pikir-pikir memang lebih hemat buat negara. Ya, karena dalam 3 tahun itu mereka bisa hemat satu bulan. Kan selisihnya ya setiap tahun itu berapa hari? Iya, 12 ya, 11 hari. Jadi kalau dalam 3 tahun lebih itu bisa 1 bulan selisihnya. Bayangkan kalau menggaji pegawai yang jumlahnya jutaan itu kan, ya itu lumayan juga kalau 1 bulan dapat. Ya. Tapi alhamdulillah zakat tidak seperti itu. Zakat itu patokannya adalah bulan qamariyah. Kenapa? Karena keberpihakannya kepada
fakir miskin. Orang miskin ini harus segera diberikan haknya. Jangan pakai syamsiah. Oh, belum bulannya. Tidak. Yang dijadikan patokan adalah bulan qamariyah yang lebih cepat dari perputaran penanggalan syamsiah. Ya, jadi haulanil haul. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada satu harta sampai dia berputar satu haul. Jadi kalau harta itu telah mencapai nisab, itu belum wajib zakat. Ya, kita sudah punya 83 juta. Pertama kali kita mencapai posisi nisab, itu belum wajib zakat. Nanti nisab dan tersimpan selama 1 tahun baru dikatakan Anda wajib zakat. Jadi Islam itu tidak serta-merta kalau kita sampai nisab langsung zakat. Tidak, diberikan dulu kesempatan. Anda ini punya kehidupan 1 tahun ke depan, dilihat ya, ternyata dalam 1 tahun itu berkurang, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau bertahan bahkan berlebih, maka sudah wajib untuk dizakatkan. Nah, haul ini hanya berlaku pada zakat-zakat tertentu, kecuali zakat pertanian. Zakat pertanian itu dizakatkan tidak mengikuti haul. Dizakatkan pada setiap apa? Setiap panen. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah hak zakatnya itu pada saat dipanen. Ya. Ya. Begitu pula tidak berlaku pada zakat barang tambang, dan begitu pula barang penemuan. Ini sudah kita jelaskan. Di antara harta yang wajib dizakatkan itu ada 2. Al-ma'adin, barang tambang, dan ar-rikaz, barang penemuan dari masa jahiliyah. Itu ketika didapatkan otomatis wajib dizakatkan, tidak perlu nunggu satu tahun. Jadi pengusaha tambang itu ketika dia menambang dapat emas, dapat apa, itu wajib untuk segera dizakatkan ketika dia mendapatkan hasil tambang, minyak dan seterusnya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, zakat itu terbagi 2. Ada namanya zakatul amwal, zakat harta. Ini yang akan kita jelaskan. Ya. Kemudian ada namanya zakatul abdan, zakat badan. Jadi Islam itu mengenal 2 zakat. Zakatul amwal dan zakatul abdan. Zakatul amwal, ini yang kita akan bicarakan, zakat harta. Adapun zakatul abdan, insyaallah nanti akan dijelaskan di terakhir, itu zakat badan. Badan kita ini ada zakatnya. Yang mana disebut zakat badan, itulah zakatul fitr, zakat fitrah yang kita keluarkan di akhir bulan Ramadan. Itu tidak melihat harta kita, tidak perlu nisab, tidak perlu 1 haul. Dilihat saja di akhir Ramadan Anda punya kelebihan makanan atau tidak. Jadi patokannya bukan orang kaya orang miskin, punya kelebihan makanan atau tidak. Kalau lebih, meskipun belum sampai nisabnya, wajib dizakatkan, zakat fitr. Nah, karena dia berkaitan dengan personnya, orangnya, badannya. Nah, ini zakat yang kedua. Kemudian yang terakhir sekali, di sini disebutkan zakatud dain, terkait dengan utang. Ya, di sini dalam muqaddimah zakat ini katakan utang. Di sini dikatakan ad-dainu idza kana ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Utang yang kita berikan kepada orang, pinjaman, itu terbagi 2. Kata para ulama, ada utang yang kita harapkan pengembaliannya, dan ada utang yang kita sudah, ya kita harapkan dikembalikan, tapi kondisi orang yang meminjam ini berada dalam kondisi sulit. Nah, jadi kata para ulama, kalau utang itu berada pada orang yang berada dalam kesulitan, maka orang sahibuddin, orang yang meminjamkan uang itu, tidak menzakatkan harta itu. Jadi ketika kita menghitung harta zakat, itu tidak dimasukkan itu. Jangan dimasukkan. Kenapa? Karena yang meminjam ini berada dalam kondisi sulit. Apalagi kalau bukan sekedar sulit.
susah ditemui. Apalagi bukan susah ditemui, ya, menghilang entah kemana. Ya. Namanya mumatil, ya, mumatil. Nah, orang yang seperti ini, kalau dia pinjam uang kita, itu pada saat kita menghitung zakat jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan dalam perhitungan zakat kita. Tidak usah dimasukkan, ada namanya wi'aud zakat, bejana zakat kita, ya. Kan semua uang kita, emas kita simpan semua di situ, kita mau kalkulasi, hitung semua. Nah, oh ada yang pinjam. Tapi ternyata yang pinjam ini berada dalam keadaan sulit atau tidak diharapkan ya pengembaliannya segera, maka tidak usah ditulis. Nah, kapan dia dizakatkan? Pada saat dia sudah mengembalikan. Untuk 1 tahun saja kita zakatkan. Itu pendapat yang paling kuat. Ada 3 pendapat di situ para ulama. Ya, ada yang mengatakan dizakatkan setiap tahun, meskipun pada orang yang sulit, ya. Tapi karena itu harta kita, ya hitung saja. Yang kedua mengatakan ketika dia kembalikan baru zakatkan, tapi dizakatkan untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Wah, itu juga repot. Ya, kita cuma dapat 1 kali uang kita, kemudian kita harus zakatkan untuk 5 tahun sebelumnya, 10 tahun kalau pinjamannya itu 10 tahun. Kemudian pendapat yang ketiga ini yang paling pertengahan, dan ini yang digunakan oleh para ulama atau yang dipegang oleh para ulama kontemporer sekarang ini adalah dia dizakatkan untuk 1 tahun. Meskipun pinjamannya sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika dia kembali bayar, maka dizakatkan untuk ya 1 kali saja, untuk tahun itu saja. Itu kalau pinjaman itu berada pada orang yang sulit. Wa in kana ala mali'in qadirin, tapi kalau yang pinjam uang kita itu orang yang qadir, orang yang mampu dan terkenal mengembalikan utang pada waktunya, pada saat jatuh tempo dia kembalikan, maka itu harus dihitung setiap tahun. Jadi tinggal dilihat apakah orangnya itu berada dalam kondisi sulit atau tidak. Jadi kalau orangnya rutin membayarkan pinjamannya dan komitmen atas pinjamannya itu, maka harus tetap dihitung pada saat kita menghitung harta zakat kita. Ini terkait dengan utang yang jatuh tempo, ya, jatuh tempo. Karena utang itu kan ada yang utang apa? Utang yang bertahun-tahun, seperti pengusaha. Pengusaha ambil apa namanya? Pembiayaan dari bank syariah, ya, maksudnya. Ya. Itu jangan dia bilang, modal saya ini pinjaman, berarti tidak wajib zakat. Tidak begitu hitungannya. Anda ini mengambil dalam bentuk pembiayaan, ya. Maka ketika mengambil pembiayaan itu, pada hakikatnya itu adalah harta Anda. Jadi dihitung sebagai harta Anda. Yang kita maksudkan di sini adalah harta yang hutang yang jatuh tempo, halan, yang sekarang harus dibayarkan. Nah, itu yang kita kurangi. Tapi kalau pembiayaannya 20 tahun dan seterusnya, maka tidak boleh enggak ada, itu utang. Jangan, Anda punya harta itu, Anda yang ya, apalagi kalau Anda punya aset. Anda punya aset untuk menutupi utang itu, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pembiayaan itu adalah utang. Itu adalah milik Anda. Ya, milik Anda yang harus dizakatkan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian untuk malam hari ini. Insyaallah pekan depan kita masuk pada pembahasan yang kedua, zakat emas dan perak, ya, zakat emas dan perak, dan termasuk diantaranya adalah tentang zakat uang tentunya. Insyaallah begitu pula dengan zakat perdagangan. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banyak atau banyak apa Maksudnya? Oh, peruntukannya. Zakat itu sudah ditetapkan peruntukannya. Insya Allah ada pembahasan khusus bahwa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wa fir riqabi wal gharimin dan seterusnya. Jadi ada 8 golongan yang telah ditetapkan di dalam syariat kita, kepada mereka lah harta zakat itu diberikan, ke 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan ini, ya. Ada tidak peruntukan zakat untuk katakanlah anak yatim? Ada tidak disebut dalam ayat itu? Tidak ada namanya anak yatim. Tapi kalau dia fakir, dia miskin, maka dia masuk dalam kategori fakir dan miskin, anak yatim. Tapi nama khusus anak yatim, kalau anak yatimnya miliarder jadi tidak disebut anak yatim. Begitu pula janda. Ada tidak disebut di dalam ayat itu janda? Hah? Tidak ada. Bahkan banyak janda yang jadi wajib zakat. Yang wajib zakat. Dia yang menzakati. Jadi tidak ada. Yang ada itu adalah fakir miskin. Jadi sudah ada peruntukannya dalam syariat. Jadi tidak boleh kita berikan kepada sembarang. Ada tidak peruntukannya kepada masjid? Yang ada fi di jalan Allah, fi sabilillah. Tidak ada zakat itu untuk pembangunan masjid. Karena masjid itu bukan fi sabilillah. Menurut sebagian para ulama, meskipun nanti dijelaskan. Nantilah kalau sudah sampai pada waktunya. Kan biasanya di daerah-daerah di Makassar, daerah itu kita ini ambil, pemerintah menentukan bahwa sekian persen. Iya. Pemerintahnya bertanggung jawab itu ketika dia menyerahkan zakat itu harus kepada orang-orang yang jangan bantuan sosial tapi diberikan kepada orang mampu. Itu salah. Atau dikasihkan sebagai modal kredit usaha kecil, umpamanya usaha menengah, tidak boleh. Jadi boleh, tidak apa-apa, tapi diberikan peruntukannya kepada yang berhak menerima zakat itu. Nah, disinilah tugasnya amil. Makanya harus ada amil zakat. Masih ada? Iya, silakan. Ya. Iya. Masya Allah. Inilah tandanya bahwa manusia itu apa? Sulit berbagi. Jadi selalu yang dicari yang apa? Yang paling sedikit. Tapi itu manusiawi. Itu manusiawi, bukan manusia kalau dia maksudnya di luar sifat kebiasaan manusia. Kalau dia memang, karena hukum asalnya saya sudah katakan manusia itu sulit berbagi. Jadi yang dizakatkan itu kalau sudah berkembang sampai 120 juta itu yang 120 juta, yang 120 juta. Paham ya? Maksudnya kalau setelah Ramadan, iya betul. Oke. Kalau sudah masuk Ramadan berikutnya dilihat berapa harga emas pada saat itu. Jangan patokannya tahun lalu. Tahun lalu bisa saja 85 juta, tahun ini bisa berubah jadi 90 juta. Jadi dilihat, ditanya ketika kita sampai haul kita. Makanya penting bagi setiap orang itu punya apa? Punya hak. Orang-orang yang kaya, sudah pengusaha, yang sudah punya ini, itu penting punya apa namanya? Punya haul. Jadi penting kita punya haul.
Jadi kalau setiap datang haul kita, kita hitung semua harta kita. Oh, ini yang sudah wajib dizakatkan. Ya, jadi tersimpan selama 1 tahun, maka yang wajib dizakatkan itu adalah ditanya berapa harga emas pada saat itu. Kalau terpenuhi punya kita, maka wajib zakat. Ya, wajib zakat. Bukannya 85 juta saja. Iya, semuanya. Ini para jamaah sekalian. Jadi ada namanya apa ya? Karena kalau maksud saya sebenarnya kalau mau idealnya jangan punya 1 haul. Harus punya itu pegawai negeri, setidak-tidaknya harus yang bukan pegawai negeri, yang punya gaji bulanan setidak-tidaknya dalam hidup dalam perhitungan zakatnya dia harus punya 12 haul itu. Orang yang punya penghasilan apa? Dia dapat gaji bulanan. Berapa haulnya yang harus dia punya? Karena gaji yang bulan Muharram itu berbeda dengan gaji yang bulan, haulnya kan akan berbeda itu. Betul tidak? Jadi masing-masing bulan itu harus punya haul. Tapi kata para ulama ini kan sulit. Kalau kita semua penghasilan kita mau pisah-pisahkan haulnya, sulit. Maka yang paling mudah adalah tentukan haul pada diri kita. Umpamanya haulnya bulan Ramadan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ramadan. Ya sudah, semua harta kita pada saat haul itu kita hitung mana yang sudah wajib untuk dizakatkan. Ya. Dengan pertimbangan bahwa memberikan zakat sebelum haulnya itu dibolehkan oleh sebagian para ulama untuk kemaslahatan fakir miskin. Fakir miskin itu lebih senang dikasih cepat atau mundur tunggu haul. Iya, jadi ibadah yang boleh kita lakukan sebelum waktunya itu zakat. Kalau sholat tidak boleh, sholat sebelum waktunya tidak boleh, tidak sah sholat kita. Tapi kalau zakat kita bayarkan sebelum waktunya, boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, ada catatannya. Nanti pada saat jatuh haul, itu dihitung lagi. Karena bisa saja yang sudah kita keluarkan itu masih kurang. Paham ya? Kan kita sudah keluarkan, katakanlah sudah dipotong 2,5% setiap. Ternyata di akhir tahun kita hitung, ternyata sebenarnya masih ada harta kita, ada emas kita disimpan di rumah. Tiba-tiba kita dapat hadiah atau dapat warisan dari orang tua. Ya? Itu kan semua harus dihitung. Maka pada akhir tahun dihitung lagi. Nah, yang kita keluarkan sudah memenuhi tidak? Kalau ternyata masih kurang, harus kita genapkan. Jadi itu konsekuensinya kalau umpamanya dipotong setiap bulan, jangan merasa oh sudah setiap bulan saya dipotong. Iya, setiap bulan, tapi Anda belum menghitung satu tahun. Jadi 1 tahun itu yang harus dihitung. Kalau berlebih, niatkan sedekah yang lebihnya. Tapi kalau kurang, wajib untuk dibayarkan kekurangan zakatnya. Itu maksud saya. Maksudnya ya jangan 85 juta saja yang dizakatkan. Masih ya perlu dihitung juga yang selebihnya itu. Jangan sampai juga sudah mencapai haulnya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة